Bab 971. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Yang bagus. Lu Chen terkekeh, dan menyimpan cairan esensi roh-roh. Dia adalah orang pertama yang merebut darah binatang itu ketika dia melihat Anyu tidak akan mati untuk sementara waktu, alih-alih pergi menemui Anyu. Jika bukan karena Sensui di tangannya yang menjamin Anyu baik-baik saja, bagaimana dia bisa begitu gelisah? Lagi pula, Anyu memblokir serangan Raja Harimau Liar itu untuknya, jadi dia tidak akan begitu kejam. Kamu punya banyak metode, tidak heran kamu tidak bisa mati. Anyu tidak menanyakan jenis cairan apa itu, tapi berkata begitu. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Lu Chen tersenyum. Aku sangat ingin. Anyu menatap Lu Chen, lalu mengertakkan gigi dan menjawab seperti ini, mengetahui bahwa kata-katanya tidak benar. Kalau begitu jangan dipikir-pikir, aku ditakdirkan untuk hidup selamanya, dan aku tidak akan pernah mati. Lu Chen tertawa, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil bangkai harimau yang berdarah itu dan melemparkannya ke dalam ring luar angkasa, bukan ke Chaos Orb. King Lin Jiao memiliki nafsu makan yang kuat hari ini, mengatakan bahwa dia tidak menyukai ular buas kelas bawah itu, tetapi tubuhnya sangat jujur. King Lin Jiao membunuh ular-ular buas itu, mengeluarkan pil binatang itu, dan menggerogoti semua ular buas itu hingga bersih. Bangkai harimau tanpa kepala ini berada di tahap akhir ke-9, jadi Lu Chen tidak ingin menggunakannya untuk memberi makan King Lin Jiao. Bukankah lebih baik menggunakannya sebagai cadangan makanan untuk Xiaoyu? Xiaoyu sedang tumbuh dewasa dan membutuhkan energi daging hewani tingkat tinggi. Kamu hidup selamanya, aku juga. Anyu di belakangnya bergumam dengan suara pelan, jika kamu tidak mati, aku juga tidak akan mati. Meskipun suara Anyu sangat kecil, Lu Chen adalah seorang yang berkultivasi, jadi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tidak tahu apakah Anyu sengaja mengatakannya pada Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen pura-pura tidak mendengar, dan berkonsentrasi melihat ruang rahasia besar ini. Pembuluh energi spiritual raksasa ada tepat di depan Anda, mengapa Anda tidak mengambilnya? Anyu melihat Lu Chen berdiri di garis merah di pintu, tidak bergerak, dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Ruang rahasia besar ini tidak hanya berisi binatang buas, tapi juga jebakan. Kata Lu Chen, di mana jebakannya? Anyu terkejut. Lihatlah tembok di sekitarmu, kata Lu Chen. Ini adalah. Anyu dengan hati-hati melihat ke dinding ruang rahasia, hanya untuk menemukan masalah besar. Ada lubang-lubang kecil yang padat di dinding itu, seukuran koin tembaga. Karena ruang rahasianya terbuat dari batu heihau, lubang-lubang kecil itu juga dipernis hitam, menyatu dengan batu heihau hitam. Kalau tidak diperiksa dengan teliti, kamu tidak dapat melihatnya sama sekali. Segera, Anyu menatap Lu Chen dengan kagum, dan juga terkesan dengan pengamatan cermat Lu Chen. Itu seharusnya organ, sekali dipicu, ribuan anak panah akan ditembakkan ke jantung. Kata Lu Chen, tergantung jenis panahnya. Jika itu panah aura biasa, tidak akan bisa melukai kita. Berkata dengan sedih, jika Raja Harimau Liar di gurun adalah tingkat pertama, maka tingkat kedua tidak boleh lebih lemah dari tingkat pertama, dan panah mekanismenya harus lebih kuat dari Raja Harimau Liar di alam liar. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jadi menurutku itu akan menjadi panah mekanisme khusus, yang dapat melukai yang kuat di alam kesengsaraan surgawi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Sederhana sekali, hancurkan mekanismenya dan ambil urat energi spiritualnya. Bagaimana pecahnya? Saya punya saudara laki-laki yang ahli mekanisme. Saya juga belajar sedikit darinya. Tidak sulit untuk mematahkan mekanisme semacam ini. Cara terbaik adalah dengan memicu mekanisme tersebut dan membiarkan mekanisme tersebut dilepaskan. Lu Chen sangat percaya diri, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke depan. Saya akan mencoba kekuatan panah mekanisme terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk memicunya. Saat lengannya diluruskan dan melampaui garis merah di tanah, suara mekanis terdengar dari dinding. Mekanismenya dipicu. Panggilan, dari lubang kecil yang paling dekat dengan garis merah, tiba-tiba keluar asap biru. Asap hijaunya harum, dan orang menciumnya, dan semangatnya menyegarkan. Ini, Lu Chen tercengang, dan Anyu juga tercengang. Bagaimana dengan panah organ? Kok bisa jadi asap mesin? Apakah asapnya beracun? Anyu tidak tahu apakah Qingyan adalah asap beracun, jadi tanpa sadar dia menutup mulut dan hidungnya.
Asap hijau tidak beracun. Lu Chen menggelengkan kepalanya, sangat yakin. Sebab, ia mendesak urat naga beracun di tubuhnya keluar untuk meminum obat, namun urat naga beracun itu tidak mau repot-repot memperhatikannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Qing Yan tidak beracun. Mekanisme macam apa tanpa racun? Tidak ada salahnya kita juga. Anyu sangat bingung. Mungkin, Qing Yan tidak berurusan dengan penyusup, tetapi berurusan dengan Lu Chen. Dengan cepat menggunakan otaknya, matanya mencari kemana-mana, dan akhirnya tertuju pada pembuluh darah energi spiritual raksasa. Sejak organ itu terpicu dan asap biru keluar, ada yang tidak beres dengan pembuluh darah roh raksasa itu. Pembuluh energi spiritual raksasa tidak lagi diam di ruang rahasia, tetapi menggeliat dengan keras, seolah-olah mereka berada dalam bahaya dan ingin melarikan diri. Asap hijau ini bukan untuk manusia, ini untuk energi spiritual. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan segera menjadi cemas, setelah mekanismenya dipicu, pembuluh darah energi spiritual raksasa ini akan dihancurkan, sehingga penyusup tidak dapat memperoleh apapun. Benar saja, lubang kecil lainnya mulai mengeluarkan asap biru, diikuti lubang ketiga, keempat, kelima. Semakin banyak asap hijau, semakin menyakitkan pembuluh darah roh raksasa itu. Ruang rahasia yang terbuat dari batu Heihao menjebak urat energi spiritual lagi, dan urat energi spiritual tidak dapat lepas jika ingin melarikan diri. Tidak, urat energi spiritual akan segera dihancurkan. Lu Chen sedang terburu-buru, dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia membuka Yuguangbu dan bergegas keluar dari garis merah, langsung menuju vena energi spiritual raksasa. Ho, saat Lu Chen bergegas ke ruang rahasia, mekanismenya diaktifkan sepenuhnya, dan asap biru keluar dari lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, seluruh ruang rahasia dipenuhi asap hijau, dan aromanya tak tertandingi. Namun urat energi spiritual yang sangat besar sedang sekarat di bawah asap hijau, dan pencairan lapisan energi spiritual semakin cepat. Biarkan aku masuk. Kecepatan Lu Chen sangat cepat, satu langkah di tempat, satu tangan besar, meraih urat energi spiritual raksasa, dan dengan cepat menyeretnya ke dalam Chaos Orb. Bentak, pembuluh darah spiritual raksasa dilemparkan ke dalam Chaos Orb, dan itu jatuh dengan keras ke tanah segala sesuatu. Asap biru yang menutupi pembuluh darah roh raksasa ditekan oleh Chaos Bat dan menghilang seketika. Dan urat energi spiritual raksasa juga berhenti mencair, dan akhirnya utuh. Jika satu napas lagi tertunda, saluran energi roh raksasa mungkin akan lenyap oleh asap hijau. Saya mendapatkannya. Anyu pun berlari masuk dan bertanya dengan ragu. Itu di sini. Lu Chen mengangguk, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Karena saat ini, inti vena yang telah lama ditunggu-tunggu di Chaos Orb sangat bersemangat untuk menuju ke denyut spiritual raksasa. Tidak butuh waktu lama bagi inti vena untuk menempati vena energi spiritual raksasa ini dan kemudian mengompresnya. Dengan tambahan vena energi spiritual raksasa ini, inti vena mempunyai peluang untuk menekan vena energi spiritual konsentrasi tinggi. Kalau begitu, bisakah kita pergi? Mata Anyu sedikit meredup, seolah dia tidak benar-benar ingin pergi. Setelah membuang banyak waktu, Raja Harimau Barbar di atas mungkin sudah lama kembali. Kali ini giliran Lu Chen yang meredupkan matanya, dan ada sedikit kekhawatiran di wajah tampannya. Jangan khawatir, ada Raja Harimau Hutan Belantara yang menjaga ruang rahasia di sini, dan Harimau Hutan Belantara di atas menjaga pintu masuk gua. Kurasa dia tidak akan turun, kata seorang Yu. Bukan itu yang aku khawatirkan. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengkhawatirkan Xiao Qian? Yah, dia membantuku memancing binatang itu pergi. Sekarang aku tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Kecepatan Xiao Qian sangat cepat, Raja Harimau Liar mungkin tidak bisa mengejarnya. Raja Harimau Liar di hutan belantara mungkin tidak bisa mengejarnya, tapi auman Harimau Liar sangat kuat, dan Xiao Qian tidak akan bisa melawannya. Saya percaya bahwa Xiao Qian adalah makhluk surgawi, dan tidak akan terjadi apa-apa. Anyu tiba-tiba memutar matanya, tapi bertanya seperti ini, Xiao Qian memang sangat cantik, mungkinkah kamu mentraktirnya? Petik 2. Xiao Qian adalah istri dari kakakku Simen Qianshan. Lu Chen menjawab langsung, mematahkan pikiran liar Anyu. Ah, kakakmu berani menikah dengan hantu perempuan. Mata Anyu membelalak, merasa luar biasa, ras hantu dapat menyerap energi yang, dan ras lain tidak boleh menikah dengan mereka. Simen Qianshan adalah tubuh yin yang, kata Lu Shen. Jadi begitu.
Anyu tiba-tiba tersadar, namun masih mengerutkan kening, meskipun dia bertubuh yin dan yang, selera kakakmu juga tak tertahankan. Selama hantu itu bisa menanggungnya. Lu Chen tersenyum masam, alasan seperti ini, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, jika manusia dan hantu bersatu, apakah mereka akan punya anak? Anyu tiba-tiba berpikir dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagaimana saya bisa tahu? Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata, lagi pula, aku hanya berbicara. Faktanya, si Men Qianshan belum menikah dengan Xiao Qian. Lalu kamu juga mengatakan bahwa Xiao Qian adalah istrinya, dan kamu akan merusak reputasi Xiao Qian jika kamu serakah untuk berbicara sebentar. Berkata dengan sedih, memang benar, jika si Men Qianshan tidak menikahi Xiao Qian, dia akan merusak reputasinya. Lu Chen berkata demikian, dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sama. Jika Xiao Qian baik-baik saja, setelah aku kembali, aku akan meminta si Men Qianshan untuk menikahinya. Faktanya, Xiao Qian mengikuti Ao Shan, dan tidak ada sampah yang tersisa sejak lama, dan dia tidak bisa menjaga reputasinya. Tapi Xiao Qian mengorbankan nyawanya untuk memikat Raja Harimau Barbar, dan kesetiaannya terpuji. Jika Xiao Qian tidak mati, Lu Chen tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana jika kakakmu tidak setuju? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Beranikah dia? Lu Chen mengangkat alisnya, saya bisa memotong kelebihan dari tubuhnya dan memberikannya langsung kepada anjing. Anda lucu. Mendengar hal itu, Anyu tidak bisa menahan tawa, menutupi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Hei, ada sesuatu di sana. Mata Lu Chen tertuju pada ujung ruang rahasia, di mana ada altar hitam kecil yang tidak mencolok, dan dia berjalan mendekat. Di atas altar terdapat dua kotak batu di kiri dan kanan. Kotak batu dibuka, dan isi di dalamnya terlihat dengan mata telanjang. Di dalam kotak batu di sebelah kiri ada sebuah buku menguning dengan dua karakter besar tertulis di sampulnya, bencana alam. Ada beberapa karakter kecil yang terukir di sisi kotak batu, bencana alam, keterampilan serangan gabungan, peringkat tidak diketahui. Dibutuhkan dua orang untuk berlatih bersama, yang satu menggunakan sabit dan yang lainnya menggunakan garpu untuk melatihnya. Setelah latihan, keduanya menyerang bersama-sama, kekuatannya berlipat ganda, dan kekuatannya bertumpuk. Satu orang menggunakan sabit, dan yang lainnya menggunakan garpu. Bukankah itu hanya rompi dan lembu? Mata Lu Chen berbinar, dan dia segera menyadari bahwa teknik pertarungan gabungan ini ditujukan untuk Fest dan Niuding. Namun, kotak batu di sebelah kanan berisi pil kuno dengan 9 garis pil dan aura setan. Ternyata itu adalah pil iblis. Ada juga beberapa karakter kecil yang terukir di kotak batu ini, pil Yaoxing 9 pola, hanya ada satu di dunia, cocok untuk Yao Zu Tianjiao, setelah meminumnya, bakatnya akan menjadi lebih tinggi, yaitu Kaisar Yao Zu Miao. Kamu bisa menjadi Kaisar Miao dari ras monster. Mata Anyu berbinar, dan dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil pil iblis 9 pola, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, ada beberapa kata di tengah altar, bacalah dulu lalu buat keputusan. Baru kemudian Anyu mengalihkan pandangannya, mendarat di tengah altar, dan melihat sederet kata, bencana alam dan pil iblis hanya bisa dipilih, dan mereka yang serakah harus mati. Lu Chen, mata Anyu menjauh dari altar dan menatap Lu Chen, tapi ada sedikit kebencian di wajahnya. Karena, dia telah melihat bahwa Lu Chen memiliki dua bawahan yang setia, yang satu adalah sabit dan yang lainnya adalah garpu. Jadi dia tahu bahwa Lu Chen menginginkan buku bencana alam itu. Sepertinya aku telah menderita ribuan keluhan. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen melihat Anyu seperti ini, dan tidak bisa menahan tawa. Dia ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Apakah kamu ingin menjadi Kaisar Miao dari Yaosu? Lu Chen bertanya. Anyu tersipu, tidak menjawab, hanya mengangguk. Mengapa kamu ingin menjadi Kaisar Miao dari Yaosu? Wajah Lu Chen berubah serius, dan dia berkata, kamu harus tahu bahwa begitu kamu menjadi Kaisar klan monster, kamu mungkin akan dinobatkan sebagai Kaisar di masa depan, yang pastinya merupakan masalah serius bagi umat manusia kita. Tidak penting bagiku untuk menjadi Kaisar dan menjadi Kaisar. Anyu berpikir sejenak, lalu berkata, yang penting adalah, jika aku menjadi Kaisar Yao Zu Miao, aku bisa membantu ayahku keluar dari kesulitan. Tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan urusan ayahmu. Kata Lu Chen, ayahku ditekan di sarang iblis, dan situasinya mengkhawatirkan. Jika dia tidak berhati-hati,
dia akan dibunuh oleh lawannya dan mati secara tak terduga. Kata seorang Yu, apakah itu akan menyakitimu? Lu Chen bertanya, kalau ayahku mati, lawan pasti akan membunuh rumput dan akarnya, jadi bagaimana mereka bisa melepaskanku? An Yu berkata sambil tersenyum masam, maka tidak ada gunanya jika kamu menjadi Kaisar Miao. Bagaimanapun, Kaisar Miao belum dewasa, dan dia bukanlah Kaisar. Kata Lu Shen, kamu tidak mengerti, kami para petinggi Yaosu paling menghargai Kaisar Miao Yaosu. Namun An Yu berkata, selama saya di Miao, para pejabat tinggi itu akan memandang ayah saya secara berbeda dan bahkan menunjukkan pilih kasih demi saya. Pada saat itu, lawan ayah saya tidak akan pernah berani bertindak gegabah, dan keluarga saya penderitaan juga akan terpecahkan. Sudah terpecahkan, lalu, berapa banyak bibit kaisar yang dimiliki klan iblismu? Lu Chen bertanya, Lu Chen, inilah rahasia klan iblis kita. An Yu mengerutkan kening, tidak. Ingin memberitahu Lu Chen. Tapi aku ingin tahu, kata Lu Shen, sekitar 20 atau lebih. An Yu berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Lu Chen, tapi tidak memberikan nomor spesifiknya. Banyak, kali ini giliran Lu Chen yang bermeditasi. Setelah beberapa saat, Lu Chen akhirnya mengambil keputusan, karena ada banyak bibit kaisar di klan monstermu, maka satu lagi kamu tidak terlalu banyak, dan satu lagi kamu cukup banyak. Apa artinya? Bahasa redup membingungkan. Artinya, aku bisa membiarkanmu mengambil pil iblis dan menjadi bibit kaisar. Kata Lu Shen, kamu sangat baik padaku. An Yu segera sangat gembira, dan ketika dia sangat gembira, dia mengulurkan tangan dan memeluk Lu Chen. Hei, jangan heboh, tenanglah, pria dan wanita bisa saling berciuman. Lu Chen berteriak, maaf, tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih padaku sebelumnya, aku tidak bisa menciptakan musuh besar bagi umat manusia, kamu harus berjanji padaku satu syarat. Lu Chen berkata dengan serius, saya ingin Anda bersumpah atas nama Dewa Iblis bahwa di masa depan Anda akan menjadi kaisar, dan Anda tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia. Saya ingin menjadi kaisar iblis, hanya untuk menyelamatkan ayah saya, bukan untuk menjadi kaisar. An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hari seperti itu, aku bisa melepaskan gelar kaisar, kenapa repot-repot bersumpah? Jika ada hari seperti itu, aku khawatir kamu tidak bisa menahan diri. Lu Chen menghela nafas, tetapi berkata seperti ini, ketika kamu mencapai level itu, kamu harus berjuang untuk mencapai puncak, dan kamu akan mati jika kamu tidak bertarung. Lu Chen telah mendukung Raja Minghao di dinasti Yongming, memahami kekejaman dan ketidakberdayaan kelas atas, dan juga meramalkan bahwa setelah An Yu menjadi Kaisar Miao, dia akan dipaksa oleh persaingan dan tidak bisa berhenti sama sekali. Saya tidak melawan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap saya. An Yu berkata dengan tegas. Bersumpah, Lu Chen hanya menjatuhkan satu kalimat, dan tidak repot-repot berdebat dengan An Yu tentang sisanya. Usia An Yu hampir sama dengan Lu Chen, tapi dia agak naif dalam hal pandangan ke depan, jauh di belakang Lu Chen. Aku bersumpah atas nama Dewa Iblis bahwa aku akan menjadi kaisar dan menjadi kaisar di masa depan, dan aku tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan menderita. An Yu melihat nada suara Lu Chen keras dan tidak ada ruang untuk bermanuver, jadi dia mengangkat tangan kirinya untuk bersumpah, tetapi sebelum sumpah selesai, Lu Chen menutup mulutnya dengan satu tangan. Kalian klan monster percaya pada Dewa Iblis. Kamu bersumpah atas nama klan monster bahwa aku bisa mempercayaimu, tapi kamu tidak perlu mengucapkan kalimat terakhir. Kata Lu Chen. Lu Chen, mata An Yu memerah, memperlihatkan ekspresi terima kasih. Lu Chen tidak membiarkan dia berbicara tentang pembalasan karena melanggar sumpahnya, yaitu untuk melindunginya. Pada saat yang sama, itu juga menjelaskan satu hal, Lu Chen mempercayainya, jika tidak, dia harus menyelesaikan sumpahnya. Ambil, Lu Chen merogoh kotak batu, mengeluarkan pil Jiwen Yaoxing, dan menyerahkannya kepada An Yu. Terima kasih. An Yu mengambil Yaodan dengan gemetar, tidak tahu apakah itu rasa terima kasih atau kegembiraan, setetes air mata jatuh dari rongga matanya. Lihatlah prospekmu, itu hanya pil Yaoxing 9 pola, apakah kamu menangis sekarang? Lu Chen dengan sengaja memandang An Yu dengan jijik, lalu tersenyum, hanya di Miao. Kamu bukan satu-satunya di Yaosu, jadi apa yang membuat kamu bahagia? Ada lebih banyak kaisar Miao, dan persaingannya semakin besar dan kejam.
Lebih banyak orang akan jatuh di tengah perjalanan. Mari kita bicarakan hal itu saat kamu besar nanti. Sindiran kejam Lu Chen dimaksudkan untuk mengingatkan Anyu bahwa setelah menjadi Kaisar Miao, dia akan menarik perhatian, jadi berhati-hatilah. Jika kamu hidup selamanya, aku tidak akan pernah binasa. Anyu bisa mendengar Lu Chen mengingatkannya, jadi dia menjawab seperti ini. Kamu bisa meminum pil iblis itu sekarang. Melihat Anyu mengerti maksudnya, Lu Chen merasa lega dan memerintahkan demikian. Makan sekarang. Anyu terkejut. Bukankah pil iblis ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan bakat? Lu Chen berkata, tempat hantu ini penuh dengan bahaya. Tentu saja, kamu harus makan lebih awal dan memperbaiki diri lebih awal. Jika kamu meningkat sedikit, bahayanya akan berkurang. Anyu mengangguk, merasa bahwa Lu Chen benar, jadi dia menyekap pil Yaoxing 9 pola dengan lengan bajunya, dan menelannya dalam satu tegukan. Oke, kamu keluar dan tunggu aku. Setelah Anyu memakan Yaodan, Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata demikian. Kamu ingin? Anyu sadar dengan sangat cepat, mengetahui apa yang ingin dilakukan Lu Chen, pandangannya tertuju pada kotak batu di sebelah kiri tanpa sadar. Buku bencana alam ini merupakan kombinasi keterampilan tempur yang sangat cocok untuk dilatih oleh kedua saudara laki-laki saya. Ini adalah keterampilan tempur yang langka. Jika saya tidak mengambilnya, itu akan membuang-buang uang dan saya akan menjadi tersambar petir. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Ada keterampilan tempur tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya dalam ingatannya, tetapi dia tidak memiliki keterampilan tempur gabungan. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika dia akhirnya bertemu dengan orang yang kuat? Bagaimanapun, karakternya juga ditakdirkan menjadi seperti ini, dia tidak akan pernah melepaskan harta apapun, betapapun berbahayanya, dia akan melewatinya, dan tidak akan ada yang tersisa. Ada peringatan di altar, pilih salah satu dari keduanya, dan yang serakah akan mati. Anyu berkata dengan cepat, saya tidak tahu sudah berapa tahun tempat ini dibangun, dan saya tidak tahu bahwa orang dahulu membuat permainan di sini. Peringatan tidak dapat diabaikan, dan keterampilan tempur di dalam kotak batu itu harus tidak digunakan. Itulah sebabnya aku membiarkanmu keluar. Jika ada bahaya, kamu tidak perlu terlibat. Kata Lu Chen, kalau begitu aku tidak menginginkan pil iblis itu lagi, aku akan mengembalikan pil iblis itu, dan kamu dapat meminumnya. Anyu bahkan tidak ingin menggunakannya, jadi dia ingin mengembalikan pil iblis itu, tapi sayangnya dia tidak bisa terus berbicara. Sebab, pil iblisnya telah hilang, telah ditelannya, dan telah dicerna. Dalam sekejap, Anyu mengerti mengapa Lu Chen bersikeras agar dia langsung memakan pil iblis. Itu karena Lu Chen sudah menduga bahwa dia akan melakukan ini, jadi dia memintanya untuk menghancurkan inti iblis terlebih dahulu, dan sekarang dia ingin menukar inti iblis dengan bencana alam. Lu Chen, kamu, tenggorokan Anyu sedikit tercekat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Legiun saya memiliki 2.000 orang, semuanya berbakat seni bela diri. Tapi Lu Chen berkata begitu, sambil menamparkan Anyu di pinggir lapangan, keuntungan terbesar mereka adalah mereka mematuhi perintah saya tanpa syarat, sehingga saya bisa yakin kapan saja, di mana saja. Saya bukan bawahan Anda, dan saya tidak perlu menuruti perintah Anda. Anyu bersikeras pada prinsip tersebut, dan setelah melihat ke arah Lu Chen, dia berkata, tetapi aku akan tetap mendengarkanmu, aku akan keluar dan menunggumu, dan kita akan pergi dari sini bersama-sama. Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan pergi. Setelah itu, Anyu berbalik dan langsung berjalan keluar. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan Lu Chen, dia hanya ingin dia mematuhi pengaturan dan tidak mengganggu Lu Chen. Lu Chen bersikeras untuk bertualang sendirian, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa mematuhi perintah Lu Chen dan pergi. Anyu berjalan keluar pintu dan tidak pergi, hanya berdiri di sana dan menunggu. Dan Lu Chen tidak segera mengambil buku itu, tetapi memeriksa ruang rahasia dengan cermat untuk melihat apakah ada jejak agensi lain. Jika tidak ada masalah di ruang rahasia, periksa altar dan 2 kotak batu dengan hati-hati. Pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan, dan tampaknya meskipun buku bencana alam diambil, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, mengangkat pisau panjang es biru dengan tangan kanannya, memanggil keempat naga untuk bertarung, dan kemudian menutupi tubuhnya dengan kekuatan jiwa. Setelah melakukan semua persiapan,
dia perlahan mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil teknik pertarungan bencana alam. Ketika dia hanya berjarak 1 inci dari teknik pertarungan bencana alam, tangan kiri Lu Chen yang lambat tiba-tiba melaju, meraih teknik pertarungan bencana alam, dan memasukkannya ke dalam manik yang kacau seperti kilat. Dengan keterampilan tempur di tangan, langkah cahaya kekaisaran terbuka, dan 1 langkah maju, berniat untuk melarikan diri ke pintu. Ledakan. Di saat yang sama, terjadi ledakan mendadak dari seluruh ruang rahasia, dan tanah retak dengan sia-sia. Ada kekuatan hisap yang tak terlihat dari tanah, yang segera menyedot Lu Chen yang telah berlari setengah jalan, dan menyedot Lu Chen ke tanah dalam sekejap mata. Lu Chen, An Yu di luar pintu sedang terburu-buru, ingin segera masuk untuk menyelamatkan orang. Peng, pada saat ini, tembok kekuatan muncul dari tanah, menghalangi pintu ruang rahasia. Tidak peduli seberapa keras An Yu mencoba menerobos, dinding kekuatan itu tetap tidak bergerak, menghalangi An Yu keluar dari pintu. Dinding kekuatan ini adalah, setelah An Yu memotong lusinan pedang, dia mengetahui apa sifat dari dinding kekuatan itu, dan dia terkejut. Itu adalah tembok kekuatan yang terdiri dari kekuatan roh primordial. Kekuatan roh primordial sangat berubah-ubah, dan sangat kental serta kuat, jauh melebihi kekuatan roh primordial orang kuat manapun di alam pemurnian para dewa. An Yu mencoba yang terbaik dengan kekuatan roh primordial, tetapi dia tidak dapat menembus tembok kekuatan, apalagi membandingkan dengan kekuatan roh primordial ini. Sesaat An Yu menduga kekuatan roh primordial ini bukan berasal dari tangan manusia, melainkan dari suatu roh primordial purba. Penguasa roh primordial tidak boleh berada di alam pemurnian para dewa, dan basis budidayanya harusnya sangat tinggi. Jadi, siapa yang meninggalkan roh primordial di ruang rahasia? An Yu tidak bisa menembus penghalang dinding kekuatan, jadi dia tidak bisa memasuki ruang rahasia untuk menyelamatkan Lu Chen, dan hanya bisa melihat ke dalam ruang rahasia melalui dinding kekuatan. Selain melihat celah tanah yang besar, aku bahkan tidak bisa melihat bayangan Lu Chen. Lu Chen tersedot ke dalam tanah, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. An Yu tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa cemas. Di bawah celah tanah yang besar itu, kedalamannya 100 kaki, dan di bawahnya ada lembah retakan besar, panjang 100 kaki dan lebar 10 kaki. Di tengah celah terdapat kursi batu tinggi dengan kerangka duduk di atasnya. Tengkorak itu mengenakan jubah iblis compang camping dan mahkota emas di kepalanya. Meskipun sudah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, paksaan pada kerangka itu masih ada, dan auranya masih menakutkan. Raja dari klan iblis. Sekilas Lu Chen bisa mengetahui apa nama kerangka itu. Jika tidak ada kecelakaan, ini adalah tempat pemakaman generasi Raja Iblis. Pada saat ini, ada kekuatan kuat yang menekan dari sekitar, dan Lu Chen berada dalam bahaya yang ekstrim. Kekuatan ini familiar, itu adalah kekuatan roh primordial yang sangat kuat. Dan sumber kekuatan roh primordial. Lu Chen melihat kerangka di kursi batu. Karena, kekuatan roh primordial telah dilepaskan dari kerangka. Dan kekuatan roh primordial seperti tangan tak kasat mata, memegang erat Lu Chen, mencoba menghancurkan Lu Chen menjadi bubuk. Tapi Lu Chen telah memanggil keempat naga untuk bertarung, kekuatan tubuhnya telah mencapai titik ekstrim, dan dia mati-matian melawan kekuatan kuat dari roh primordial. Terlebih lagi, tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, sehingga dia tidak akan dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama Raja Iblis ini mati. Sungguh membingungkan membunuh dengan kekuatan sebesar itu. Lu Chen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan roh primordial dengan seluruh kekuatannya, tidak berani untuk bersantai. Kekuatan roh primordial yang dikeluarkan oleh kerangka itu terlalu kuat, jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur menjadi abu. Meski begitu, dia tahu bahwa dia tidak bisa membawanya lama-lama, dan dia harus mencari cara untuk keluar, kalau tidak dia akan mati. Ini benar-benar aneh. Ada batasan di alam rahasia Dunhuang, dan orang-orang di atas alam kesengsaraan surgawi tidak bisa masuk, tapi bagaimana Raja Klan Monster bisa datang ke sini? Lu Chen bingung dengan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Karena, Raja ini memasuki alam dewa pemurnian, dan berkultivasi di alam rahasia untuk menjadi raja sejati. Ada suara hampa dari kerangka itu, yang hampir membuat Lu Chen kehilangan akalnya. Bagaimana kerangka bisa berbicara? Itu bukan cara kerja mayat curang. Orang-orang telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan hanya kerangka yang tersisa.
Bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi mayat berbulu? Makhluk di benua Yuanwu, tidak peduli ras manusia, ras iblis, atau ras apapun, jiwa mereka pergi ke dunia bawah setelah kematian. Sekalipun Anda adalah hantu, Anda melakukannya di dunia bawah, dan tidak mungkin melakukannya di alam rahasia. Sekalipun kamu menjadi hantu, kamu harus membentuk kembali tubuh fisikmu dan melupakan kehidupanmu sebelumnya, itu bentuk lain. Seperti Xiao Qian, sudah berapa lama kamu berada di dunia rahasia? Lu Chen menenangkan diri dan bertanya sambil menahan tekanan. Raja ini juga tidak tahu. Raja ini sudah lama meninggal. Kerangka itu tidak bergerak, tapi suara hampa datang dari rak kerangka. Bagaimana kamu mati? Lu Chen bertanya. Raja ini sangat ingin menjadi kaisar, dan bertindak terlalu tergesa-gesa. Dia menjadi marah dan melukai roh primordial. Gumam kerangka itu, seolah sangat tidak mau dan tidak berdaya. Saya memberikan pil Yaoxing 9 pola kepada Tianjiao dari Yaozu, dan Yaozu Anda memiliki bibit kaisar lainnya. Lu Chen tahu bagaimana Raja Iblis itu mati, tetapi dia tidak ingin hal itu terus tenggelam dalam ingatannya, jadi dia menyela. Lu Chen berharap menemukan kesempatan untuk membujuk Raja Iblis yang mati itu untuk menarik kekuatannya dan membiarkan dirinya keluar. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh kekuatan primordial Raja Iblis jika dia melanjutkan. Raja ini sudah mengetahui bahwa itu adalah gadis dari klan Yao di atas, dan dia memiliki kekuatan obat dari pil Yaoxing. Tengkorak itu mengeluarkan suara lain, tidak akan lama lagi bakatnya akan meningkat pesat di bawah pengaruh pil Yaoxing, dan dia akan menjadi Kaisar Yaozu. Masalahnya, aku berteman dengan wanita Yaozu itu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia melihat kerangka itu. Dengan hati-hati, dia ingin mencari suara kerangka itu, dari mana asalnya. Jika Anda mengetahui dari mana suara itu berasal, mungkin ada jalan keluarnya. Ras monster dan umat manusia tidak bisa menjadi teman, mereka hanya bisa menjadi musuh. Kata kerangka itu, bagaimanapun, aku memberinya pil bintang iblis 9 pola, dan kamu, Yaozu, berhutang budi padaku. Lu Chen memaksakan alasan untuk mengesankan Raja Iblis. Pil Yaoxing 9 pola awalnya milik Yaozu, tapi bukan dari ras manusiamu. Bagaimana kami, Yaozu, bisa berhutang budi padamu? Tengkorak itu tidak menerima alasan Lu Chen, dan berkata, prajurit muda umat manusia, kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kamu terlalu rakus. Kamu mengabaikan peringatan raja dari altar dan mengambil yang kedua. Harga barang-barang di dalam kotak itu adalah kematian. Bolehkah aku menukar harta dengan nyawaku? Lu Chen terus berbicara dengan Raja Iblis, mencari topik untuk mengalihkan perhatian Raja Iblis. Namun perhatiannya tertuju pada tengkorak itu kerangka. Dia telah menemukan bahwa sumber sebenarnya dari suara Raja Iblis adalah tengkorak. Rajaku sudah mati, aku tidak membutuhkan harta apapun, kamu tidak dapat membuatku terkesan. Tengkorak itu mendengus, dan berkata dengan marah, aku paling benci orang serakah. Kamu adalah orang seperti itu, jadi matilah. Saat suara itu jatuh, kekuatan roh primordial meningkat dengan sia-sia, menyebabkan tulang-tulang Lu Chen bergetar. Lu Chen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi dari roh primordial. Hei, aku tidak meremukkanmu sampai mati. Tubuh fisikmu sangat kejam sehingga benar-benar melebihi ekspektasiku. Tengkorak itu mengeluarkan suara terkejut, lalu menghela nafas lagi. Oh, jika bukan karena kerusakan pada roh primordialku dan melemahnya kekuatan roh primordialku, kamu pasti sudah dihancurkan menjadi sampah oleh raja ini sejak lama. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia segera punya rencana untuk menipu Raja Iblis. Aku punya harta untuk memulihkan roh primordial. Lu Chen segera berkata, apa? Suara kerangka itu sedikit linglung. Saya pernah menjelajahi alam rahasia Xingluo, dan secara tidak sengaja mengambil beberapa daun roh kuno. Kata Lu Chen, suara kerangka itu sedikit bergetar, seolah-olah dia telah memasuki alam rahasia Xingluo sebelum kematiannya, jadi dia mempercayai kata-kata Lu Chen. Terutama daun dewa roh kuno, harta karun semacam ini memiliki efek perbaikan tertentu pada roh primordial, jadi dia secara alami bersemangat. Ya, saya telah memasuki alam rahasia Xingluo, dan daun roh kuno yang saya ambil ditempatkan pada saya. Kata Lu Chen. Lu Chen tahu betapa bermanfaatnya daun pohon dewa roh kuno. Selain bermanfaat bagi pertumbuhan binatang, mereka juga dapat menyehatkan jiwa primordial. Dengan kata lain,
daun Dewa Roh Kuno memiliki efek perbaikan tertentu pada roh primordial yang rusak. Dan Raja Iblis yang sudah mati ini sebenarnya masih memiliki roh primordial yang rusak, termasuk jenis yang mati tapi tidak kaku. Kemudian dia berbicara tentang aspek Yuan Shen dan membuang daun Dewa Roh Kuno, yang benar-benar menggerakkan Raja Iblis. Sebab, selama roh primordial masih utuh, tidak peduli berapa lama Raja Iblis telah mati, dia memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Hanya saja Lu Chen tidak mengerti bahwa Raja Iblis telah mati begitu lama, dan roh primordialnya juga rusak, tetapi tidak hilang. Bagaimana roh primordial Raja Iblis bisa bertahan? Keluarkan daun Dewa Roh Kuno, aku ingin memastikannya. Tengkorak itu mengeluarkan suara, sungguh menegangkan hingga saya tidak bisa menggerakkan tangan saya. Kata Lu Chen, tengkorak itu tidak berbicara, tetapi hanya mendengus. Kekuatan roh primordial yang menekan Lu Chen tiba-tiba melemah setengahnya. Tekanan Lu Chen sangat berkurang, jadi dia tidak bisa menahan nafas, lalu menahan tekanan yang masih ada, membuka lengannya dan meregangkan otot dan tulangnya. Tekanan pada Lu Chen sangat berkurang, dan tekanan pada keempat pembuluh darah naga itu juga sangat berkurang pada saat yang bersamaan. Sejak diperas oleh kekuatan roh primordial Raja Iblis, 4 urat naga juga membantu Lu Chen berbagi sebagian dari tekanan. Jika tidak, tubuh fisik Lu Chen saja tidak akan mampu menahannya sejak lama. Pembuluh darah Yanlong, pembuluh darah Dulong, dan pembuluh darah Yunlong semuanya tampak relatif rileks setelah dekompresi, dan mengelilingi Lu Chen dengan gembira. Hanya urat jiwa naga yang tergeletak di tubuh Lu Chen, urat naga bertumpu di bahunya, keempat cakar naga mencengkeram daging, mulut naga terbuka dan tertutup, seolah bernapas, terlihat sedikit aneh. Kelainan pembuluh darah naga jiwa tidak membangkitkan kewaspadaan Raja Iblis, karena perhatian Raja Iblis tertuju pada Lu Chen, dan pikirannya tertuju pada daun Dewa Roh Kuno. Tapi Lu Chen tahu apa yang dilakukan Vena Naga Jiwa, dan dia tampak tenang di permukaan, tapi dia bahagia di dalam hatinya. Pembuluh darah naga jiwa tidak terengah-engah, tetapi menyerap kekuatan roh primordial yang menekannya. Pembuluh darah naga jiwa membasuh kekuatan roh primordial yang diserap, menghapus keinginan Raja Iblis yang melekat pada kekuatan roh primordial, dan mengubah kekuatan roh primordial menjadi keadaan tanpa pemilik. Kemudian, urat jiwa naga melewati cakar naga, dan memasukkan kekuatan roh primordial tak bertuan itu ke dalam tubuh Lu Chen, diilhami dengan kemauan Lu Chen, dan digunakan oleh Lu Chen. Kekuatan roh primordial yang berkelanjutan diserap oleh Lu Chen, dan digabungkan dengan kekuatan roh primordial asli Lu Chen untuk tumbuh lebih kuat. Tidak heran jika Lu Chen tidak mati tertawa saat menggunakan kekuatan roh primordial Raja Iblis untuk kepentingannya sendiri guna membuat kekuatan primordialnya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Vena jiwa naga awalnya terdiri dari jiwa-jiwa unicorn. Jiwa dan roh primordial sudah saling terkait erat. Oleh karena itu, urat jiwa naga dapat menyerap kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh roh primordial. Jika itu adalah kekuatan roh primordial yang diproduksi secara artifisial, urat nadi naga jiwa tidak dapat diserap. Sebelumnya, kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh Raja Iblis begitu kuat bahkan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk menyerap kekuatan roh primordial? Tapi sekarang tidak apa-apa, Raja Iblis telah menarik setengah dari kekuatan roh primordial, dan krisis pembuluh darah jiwa naga telah terangkat, yang membebaskan energi untuk melakukan hal-hal praktis. Ayo cepat. Melihat Lu Chen perlahan-lahan menggali sesuatu dari tubuhnya, kerangka itu mulai mendesaknya. Jangan khawatir, aku telah menyembunyikan daun roh kuno secara terpisah, dan aku harus menemukannya satu persatu. Lu Chen memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlalu lambat, jadi setelah meraba-raba beberapa saat, dia meraih ke dalam Chaos Orb dan memetik sehelai daun dari pohon roh kuno. Menemukan satu bagian, Lu Chen memutar daun roh kuno dan melambaikannya ke arah kerangka itu. Benar saja, ada nafas pesona, yang membuat roh primordial raja ini merasa nyaman. Seharusnya itu adalah daun Dewa Roh Kuno. Tengkorak itu berseru kagum, dan bertanya dengan santai, berapa banyak daun roh kuno yang kamu miliki? 19 potong. Lu Chen segera melaporkan nomornya, tidak berani melaporkan terlalu banyak. Raja Iblis tidak akan percaya jika dia melaporkan terlalu banyak. Namun, hal ini tidak akan dianggap remeh. Jika laporannya tidak dilaporkan, hal ini tidak akan memakan banyak waktu. Keluarkan semuanya. Terdengar suara kejutan dari kerangka itu. Daun roh kuno terlalu berharga, aku takut kehilangannya,
sehingga tersebar dan tersembunyi di setiap sudut tubuhku. Kebanyakan disimpan di cincin luar angkasa, dan aku butuh waktu 1 jam untuk menemukannya. Petik 2. Lu Chen berkata begitu. 1 jam? Lelucon apa yang kamu mainkan dengan raja ini? Tengkorak itu marah untuk beberapa saat, tetapi ketika Lu Chen mengeluarkan ribuan cincin luar angkasa, ia tidak mau berbicara lagi. Cincin antar ruang itu semuanya adalah rampasan perang yang disita di masa lalu, dan hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Terlebih lagi, Lu Chen biasanya sibuk, dan sebagian besar cincin interspatial telah disimpan dan diselesaikan, dan dia tidak pernah membukanya sekalipun. Sekarang Lu Chen punya banyak waktu, dia bisa membuka cincin luar angkasa satu per satu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Alhasil, terdapat cukup banyak hal di banyak cincin luar angkasa, seperti pil, bahan obat, senjata, dan bahkan harta karun jenius. Tentu saja, ketika Lu Chen sedang melihat melalui cincin interspatial ini, dia tidak lupa untuk sesekali meraih Chaos Orb dan mengambil daun roh kuno untuk menstabilkan suasana hati Raja Iblis. Ketika Lu Chen memeriksa cincin luar angkasa, tangan dan kakinya tidak cepat, dan dia bahkan sedikit lambat. Jelas sekali bahwa dia menunda waktu dan membiarkan pembuluh darah naga jiwa menyerap lebih banyak kekuatan roh primordial. 1 jam berlalu, tumpukan cincin interspatial hanya terbuka setengah, dan hanya 9 daun roh kuno yang terungkap, dan kerangka itu meledak karena amarah. 9 potong adalah 9 potong, bawa ke sini dulu. Tengkorak itu tidak tahan lagi, jadi dia memerintahkan. Namun, kamu belum berjanji untuk mengampuni hidupku setelah mendapatkan daun dewa roh kuno. Wajah Lu Chen penuh kepanikan, kemampuan aktingnya hampir tak terkalahkan di dunia. Kau bawa semua daun roh kuno terlebih dahulu, agar raja ini bisa mempertimbangkan hidup dan matimu. Namun, ketika kerangka itu mengucapkan kalimat seperti itu, orang bodoh manapun tahu bahwa dia tidak tulus. Saya akhirnya punya kesempatan untuk hidup. Tapi Lu Chen pura-pura tidak tahu, dan menunjukkan senyum ceria, dan berjalan menuju kerangka dengan 9 daun roh kuno. Anak muda, kamu cukup optimis. Raja ini menyukai karaktermu. Ada ledakan tawa dari kerangka itu, tapi ada sedikit rasa jijik dalam tawa itu. Di mana daun dewa roh kuno? Lu Chen melangkah ke kursi batu yang tinggi, maju ke depan kerangka itu, melihat ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya di mana harus meletakkan dedaunan. Taruh di mahkota. Tengkorak itu mengeluarkan suara. Tanpa banyak bertanya, Lu Chen tampak berhati-hati dan bergerak perlahan, seolah-olah dia takut melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya dia menunda waktu. Tetapi Raja Iblis tidak mengetahui air buruk di perut Lu Chen, dan berpikir bahwa Lu Chen takut mati, jadi dia gemetar ketakutan, jadi dia bergerak perlahan. Sesaat kemudian, 9 daun roh kuno diserap dengan cara yang tidak diketahui, dan vitalitas tak terbatas di dalam daun itu terus-menerus disedot.